Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik semua kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa dulu. Ibu mintakan satu orang untuk maju ke depan, memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Doa. Absen dulu untuk mengecek siapa aja hari ini yang turun dan yang nggak turun ya. Al-Karim Lutfi Badali, Ahmad Nabil. Nabil nggak turun? Nggak turun. Kenapa katanya? Lagi sakit. Ada Nabil nggak turun. Baik. Ahmad Riki Sulaiman ada? Ya, nah ibu, kita doakan teman-teman kita yang hari ini mungkin nggak turun karena sakit. Mudah-mudahan sakitnya disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Baik anak ibu, hari ini sudah siap belajar? Udah siap? Mana ibu cek ya kesiapannya ya. Coba angkat buku pelajarannya ke atas. Buku pelajarannya. Ya. Baik, ada ya? Iya, bagus sekali. Peralatan nulisnya ada, angkat ke atas. Iya, nah alhamdulillah berarti udah siap belajar. Baik, silakan turunkan buku dan alat tulisnya. Baik, anak ibu, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Motivasi belajar. Ya, di situ ada seorang anak yang sedang menulis atau dia terlihat sedang belajar. Anak ibu ini yang membuat semangat belajar itu apa sih? Supaya dapat nilai bagus. Sekarang ibu tanya, punya cita-cita nggak? Punya. Punya cita-cita. Oke, ibu ambil 2 orang perempuan. Siapa yang mau kasih tahu cita-citanya? Namanya siapa? Saufa. Saufa. Cita-cita Saufa apa? Pramugari. Menjadi pramugari. Laki-lakinya ada nggak punya cita-cita? Lamia? Apa cita-cita Lamia? Menjadi TNI. Nah, anak ibu, belajar ini adalah langkah awal untuk menggapai cita-cita. Coba kalau nggak sekolah, nggak belajar, bisa nggak jadi pramugari? Nggak bisa. Bisa nggak jadi TNI? Nggak lulus SD misalnya? Nggak bisa ya kan? Nggak bisa. Jadi belajar ini adalah diantaranya supaya mencapai cita-citanya lebih mudah. Supaya masa depannya cerah. Nah, itu ya. Baik anak ibu, kita udah kemarin belajar tentang ketentuan puasa dan syarat-syarat puasa pada pelajaran yang telah lalu minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Coba ibu tanya dulu, pada saat kita berpuasa bolehkah kita makan? Tidak. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Kenapa? Nanti batal. Kalau ibu sedang puasa terus ibu makan, apa yang terjadi dengan puasa ibu? Batal. Puasa ibu akan Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa sih tujuan kita belajar hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, supaya kamu mengetahui apa aja sih yang bisa membuat batal puasa. Ya kan? Supaya anak ibu pas puasa nggak melakukan hal itu supaya puasanya tidak
Tidak batal. Kemudian yang kedua, supaya kamu bisa menganalisis sikap menjaga puasa supaya puasanya tetap sah. Ada yang puasa tetapi melakukan sesuatu sehingga puasanya jadi batal. Ada juga yang berpuasa melakukan sesuatu tetapi pahala puasanya nggak ada. Nah, itu akan kita pelajari hari ini ya. Baik, nah sekarang Ibu akan putarkan kamu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Di antaranya, makan atau minum dengan sengaja. Kemudian, puasa kita akan batal apabila muntah dengan sengaja. Haid atau nifas bagi wanita. Hilang akal atau gila. Murtad atau keluar dari agama Islam. Puasa juga akan batal jika melakukan hubungan suami istri ketika puasa. Dan terakhir adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, nah baik, itu tadi tentang hal-hal yang membuat puasa menjadi batal. Baik, sekarang Ibu akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Kita akan mengerjakan tugas seperti yang sebelumnya Ibu kasih tahu. Cara mengerjakan tugas kelompoknya adalah semua orang di dalam kelompok wajib menuliskan pendapatnya. Ya, di bawah sini ada 5 orang dalam kelompok. Kelima-limanya harus menuliskan pendapatnya di sini. Ya, kamu diskusikan bersama teman satu kelompok untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu sediakan di tugasnya masing-masing ya. Ada 4 kelompok di sini, Ibu bagikan dulu. Tadi tuh kelompok 4 ambil di situ. Di sini kelompok 3 ya. Nih. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah. Sekarang Ibu cek dulu kelompok 1 angkat tangan. Ya, sudah selesai? Udah, kelompok 2. Udah selesai? Kelompok 3. Sudah? Kelompok 4? Alhamdulillah. Nah, jadi 4 kelompok ini menerima materi yang berbeda ya. Masalah yang diselesaikan dengan teman sekelompoknya itu nggak sama. Jadi Ibu akan meminta kamu bergantian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tadi ya. Dimulai dari kelompok 1. Nanti Ibu berharap kelompok 2, 3, dan 4 akan memberikan tanggapan. Ya, siap-siap ya. Silakan maju kelompok 1. Nah, bacakan yang nyaring masalahnya lalu jawabannya ya. Dengarkan kelompok 2, 3, dan 4. Baca yang nyaring. Apa yang seharusnya dilakukan Siti agar puasanya tetap terjaga? Nah, apa yang seharusnya dilakukan Siti supaya puasanya tetap terjaga? Baca jawabannya lagi. Tidak melihat teman yang sedang makan, itu kata mereka. Nah, kelompok 2, 3, dan 4 pikirkan, itu sudah tepat atau belum? Atau kamu punya pendapat yang lain? Nah, buatkan 3 tips atau 3 cara supaya nggak tergoda kawan yang nggak puasa.
Ya, jawabannya apa? Baca. Menjauhi tempat yang ada orang makannya. Oke, satu lagi. Tidak melihatnya. Yang pertama katanya harus menjauhi. Lalu jangan ngeliatin. Lalu yang ketiga apa? Silakan duduk ke tempatnya. Giliran kelompok 2. Situ jadi aku. Giliran kelompok 2 bergantian, nanti kelompok 1, 3, dan 4 menanggapi ya. Sudah siap? Ya, silakan dibaca yang nyaring. Iya. Citra merasa mual saat puasa dan akhirnya muntah. Ia bingung apakah puasanya batal atau tidak. Nah, namanya adalah bagus. Sekarang baca yang nomor 2. Diskusikan dalam kelompok tentang hal-hal lain yang tidak umum tetapi bisa membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang tidak umum tetapi bisa membatalkan puasa. Jawabannya apa? Hilang akal atau gila, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang bisa membuat batal puasa. Yang pertama tadi adalah hilang akal atau lalu yang kedua murtad atau keluar dari agama Islam. Kelompok 1 gimana? Setuju kah? Kelompok 3, bacakan yang nyaring. Beparak. Baca yang nyaring. Dengarkan. Bulan Ramadan, karena kehausan ia lupa walau sedang berpuasa dan meminum segelas air. Setelah itu ia baru sadar kalau sedang berpuasa. Ya, tadi kita sudah melakukan tugas kelompok udah, kemudian juga sudah mengerjakan latihan mandiri juga sudah. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran yang terakhir, yaitu kita masuk kesimpulan. Tuh, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang pelajaran yang materi hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja tadi yang bisa membatalkan puasa? Kelompok 1? Iya, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak? Tidak batal, betul. Apalagi kelompok 2? Hilang akal atau